God's people were captured and taken away to the country of Babylon. The king of that country was named Nebuchadnezzar. 3 young Israelites, Shadrach, Meshach, and Abednego, worked for King Nebuchadnezzar. But when the king wanted them to bow down and worship a golden idol he made, they wouldn't do it. We can't. Let's go. So the king called for Shadrach, Meshach, and Abednego. Is it true that you did not worship the golden statue I have set up? I will give you a second chance to bow down and worship, or no God will be able to save you from my power. Nebuchadnezzar, you certainly have the power to throw us into the furnace. And our God has the power to save us. But even if he doesn't, we will not worship your statue. The king was furious and told his soldiers to heat the furnace 7 times hotter than usual. Then Shadrach, Meshach, and Abednego were thrown in. But guess what happened? The men in the furnace didn't burn up. God sent someone to protect them in the furnace. The king was surprised when he saw 4 people walking around. So he told Shadrach, Meshach, and Abednego to come out of the furnace. And the king made a new law. No one would be allowed to say anything bad about the God of Israel. Shalom adik-adik KKBP Jantung. Shalom Kak Tioni. Shalom Kakak Ningsih, shalom juga adik-adik AKBP Cijantung. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan sehat ya. Harusnya adik-adik di rumah harus sehat, iya nggak Kak Tioni? Iya dong Kak Ningsih, sehat kan adik-adik? Iya, puji Tuhan sehat Kak Ningsih. Iya puji Tuhan, kita hari ini berkumpul lagi nih di ibadah Minggu online. Jam 7 pagi seperti biasa, harus duduk manis di depan layar. Mau layar komputer, layar handphone, atau layar TV, boleh nggak Kak Tioni? Boleh Kak Ningsih. Boleh dong. Boleh dong. Bener. Nah sekarang kita mau ibadah, kira-kira adik-adik di rumah udah pada mandi belum ya Kak? Iya dong, Kakak Ningsih udah pada mandi dong. Masa sih kita mau muji Tuhan gak mandi? Betul, Kak Tioni udah mandi belum pagi ini? Ya udah dong, Udah kan ya. udah pakai lipstick. Oh iya, Kak Tioni udah cantik banget. Udah Ada Bang Niko juga, udah ganteng banget ya Kak? Ganteng dong, tentu dong. Dia mah udah ganteng banget deh, Kak Ningsih. Iya benar. Jadi adik-adik di rumah kalau mau ibadah minggu sebaiknya mandi pagi dulu. Habis itu sarapan biar kita siap untuk memuji Tuhan. Oh begitu ya Kakak Ningsih ya. Udah dong, apalagi adik-adik di rumah udah semua pada mandi. Udah siap memuji Tuhan. Betul Kak Tioni. Nah sekarang kita mau mulai nih. Kak Tioni mulai ibadah minggu pagi kita. Adik-adik ayo yang lagi di luar, lagi di kamar mandi, lagi di kamar mama papa. Duduk manis di sini aja. Ayo kita mau ibadah. Siapin Alkitab dan juga kidung jemaatnya. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita mau pemanasan dulu nih Kak Tioni.
Iya. Satu Ayo, minggu, udah lama kan ke pemanasan seminggu kan? adik-adik kita ajak ya Iya pemanasan dong ya. pasti. Adik-adik, Iya. ayo bangkit berdiri, jangan malas, jangan duduk aja. Ayo kita berdiri. Yuk kita pemanasan yuk Bang Niko. Lagu baru loh kakak lagu Ningsi. baru ya? Iya. Oh gitu, kira-kira lagunya apa nih Kak? Ih, lucu. Kelinci kakak, kelinci. Oh lagunya, judulnya Kelinciku amat lucu. Kita nyanyiin bareng-bareng ya. Ada gerakannya loh. Iya nggak Kak? Ada gerakannya. Ikutin kita. Oke? Kelinciku amat lucu, Matanya bulat, telinganya panjang, tapi saya tak pernah berdoa. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ayolah kita semua, Tuhan Yesus datang bawa berkat. ayo adik-adik yang masih mau siap-siap, cepetan duduk di sini aja. Kita mau puji Tuhan di ibadah sekolah minggu jam 7 pagi. Ayo kita mau nyanyi lagi ya, Kelinciku amat lucu. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi saya tak pernah berdoa. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ayolah kita semua, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Nah, gimana adik-adik? Udah pada semangat belum? Kak Tioni udah semangat belum sih? Ya udah dong kakak, udah udah. semangat banget nih, saya mau muji Tuhan. Udah keringetan? Belum Oh, tapi, belum. belum Kalau dong, belum Kak. keringetan berarti kita butuh satu lagi pemanasan lagi nggak? Iya kak, iya ayo kita Oke, nyanyi yuk. kita mau nyanyi. Jangan duduk dulu, nggak boleh duduk. Harus tetap berdiri karena kita mau nyanyi satu lagu. Apa judulnya Kak Tioni? Apa ya? Oh, dengar ya panggil nama saya. Yuk, dengar dia panggil nama saya. Ayo Bang Niko. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh biarlah haleluya, oh biarlah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh biarlah Sekali lagi. dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh biarlah haleluya, oh biarlah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh biarlah. Ku jawab apa adik-adik? Ku jawab ya, ya, ya. Kurang keras. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekarang kita mau masuk ibadah kita. Adik-adik, kakak harap tetap berdiri sambil puji Tuhan. Nyanyian mau kita, bernyanyi. Bapakku datang padamu.
syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita akan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta MP Silitonga. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di sini kami datang ke hadapan-Mu bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu yang berada di rumahnya. Kami mau beribadah untuk Tuhan pada hari ini. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, hadirlah Tuhan bersama kami, dan berkatilah persekutuan kami ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau mulai ibadah kita lagi. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 2. Untuk Mama dan Papa boleh dibantu adik-adiknya untuk membuka Kidung Jemaatnya ya. Yuk kita nyanyi Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 2. Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakar, jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang tenang. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kirap benar, pilihlah Yesus jangan gentar, hai marilah senang. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang tenang. Adik-adik, sekarang kita saatnya untuk membacakan titah. Hari ini kita akan bacakan titah keempat. Yuk sama-sama adik-adik di rumah yuk, kita sama-sama mengucapkan titah keempat. Ayo Kak, kita sama-sama mengucapkan titah keempat. 1, 2, 3. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan,
ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Sekarang kita mau bernyanyi lagi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 5. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Aku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu yang maha indah, harta surgawi hanya Engkau ya Tuhanku. Sekarang kita mau sebutkan ayat hafalan kita. Adik-adik, ayo kita mau membuka Alkitab kita untuk ayat hafalan, yaitu dari kitab Markus 16 ayat 15. Kakak Ningsi, Iya Kak Tioni, Markus itu tertulis di mana sih? perjanjian lama atau perjanjian baru Kak Tioni? Ih, aku mah nanya sama kakak Ningsi, perjanjian Markus. lama atau baru sih? Markus itu di perjanjian baru dong Kak Tioni. Oh iya, pinter dong kakak Ningsi. Iya Adik-adik di rumah juga tahu kan? Ya, Markus itu adanya di perjanjian baru. Yaitu Markus 16 ya kakak Ningsi ya, ayat 15. Ayo adik-adik, kita sama-sama mengucapkan yuk. Markus 16 ayat 15. 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Kak Tioni, ini tuh ayat hafalannya udah dari minggu lalu tahu Kak. Mereka udah harusnya hafal dong. Adik-adik harus hafal ya ayat hafalannya. Minggu depan gak boleh buka Alkitab. hafal, Gak Kakak boleh. Ningsi. Orang tiap minggu udah dihafalin kok. Udah hafal Udah kakak hafal. Ningsi. Nah sekarang kita mau hafal lagi. Tapi syaratnya tutup Alkitabnya. Ayo ditutup Alkitabnya. Kita mau ayat hafalan lagi ya. Kita sebutin sama-sama. 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Udah hafal saya Udah. kakak Ningsi. Udah hafal dong. Nah, Adik-adik di rumah juga udah pada hafal kan adik-adik ya? Adik-adik semua pintar sih. Pintar kakak Ningsi udah hafal. bener Kak Tioni, minggu depan harus dihafal lagi. Nah sekarang kita mau dengerin firman Tuhan dari Amang Pendeta. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu ya Kak Tioni ya. Kita Iya, bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan.
sekarang kita mau dengerin khotbah dari Amang Pendeta MP Silitongan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Sehat-sehat ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 3 ayat 24 sampai 29. Mau pendeta baca natsnya ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkata ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari suku bangsa atau bahasa manapun ia mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada lagi Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, udah dengar tadi tentang Abednego, Sadrak, dan Mesak. Tapi Mang Pendeta mau cerita dulu loh, gimana sih awalnya cerita itu ada, kenapa kok bisa cerita itu ada? Ceritanya gini, dulu di Babel ada nama rajanya Nebukadnezar. Dia raja yang berkuasa, dia raja yang gagah. Semua perintahnya harus dilaksanakan. Karena kalau tidak dilaksanakan, maka orang-orang itu akan dihukum mati. Nah, saat itu ada orang-orang Yahudi yang taat kepada Allah. Orang-orang Israel yang dibuang ke Babel. Nah, ada Mesak, ada Sadrak, ada Abednego. Dia orang yang pintar, mereka orang yang pintar, mereka orang yang taat kepada raja, mereka orang yang rajin. Ayo siapa yang rajin, yang bekerja,
di rumahnya anak-anak sekolah minggu. Tetap rajin kan? Iya. Orang rajin, anak yang rajin pasti dikasihi Tuhan. Nah, satu hari ada orang-orang Kasdim. Mereka sangat tidak suka dengan Mesak. Mereka tidak suka sama Sadrak. Mereka tidak suka dengan Abednego. Bagaimana sih caranya supaya mengusir mereka? Mereka bisikkan kepada raja. Raja, itu Sadrak, Mesak, sama Abednego gak mau memuja dewa. Ah, masa? Kata sang raja. Iya raja, itu mereka selalu kalau disuruh menyembah dewa mereka gak mau. Lalu berkata raja, kumpulkan semua orang besok berkumpul di depan kuil. Semua beribadah kepada dewa. Kata Raja Nebukadnezar pada orang Kasdim. Orang Kasdim, wah senang dia. Karena bisikannya didengar raja. Besok harinya para rakyat-rakyat Babel dan orang-orang berkumpul di depan kuil Baal namanya. Datang raja berdiri di depan rakyat-rakyatnya. Hai semua rakyat-rakyatku, kalian harus menyembah dewa. Barang siapa yang tidak menyembah dewa, maka harus dihukum, dibakar di perapian yang bernyala-nyala. Kata sang raja kepada rakyat-rakyatnya. Mulai bersujud. Semua yang lain pada bersujud. Menyembah dewa Baal. Tapi 3 orang, Mesak, Sadrak, dan Abednego gak mau. Mereka tetap berdiri. Tidak menyembah dewa Baal. Raja melihat mereka bertiga, marah. Abednego, Sadrak, Mesak, kenapa kamu tidak bersujud? Abednego dan Sadrak dan Mesak diam saja. Mereka tetap berdiri dan tidak bersujud. Raja Nebukadnezar semakin marah. Kalau kalian tidak bersujud, maka kalian akan dibakar di perapian yang bernyala-nyala. Maka berkatalah Abednego pada sang raja. Raja, kami menghargai raja. Tapi kalau untuk menyembah dewa lain selain Allah kami, Allah yang kami percayai, kami tidak akan menyembah. Kalaupun kami mati di api yang bernyala-nyala, kami tidak mau menyembah dewa yang lain. Dan kami yakin juga bahwa Allah kami akan menyelamatkan kami. Sang raja marah, dia suruh perintah kepada panglimanya. Panglima, bawa itu Mesak, Sadrak, Abednego ke perapian. Kalau orang-orang yang lain, orang-orang Kasdim pada senang. Oh syukurin deh, makanya jangan lawan-lawan. Itulah, karena melawan raja. Tapi Mesak, Abednego, dan Sadrak tidak tahu.
mereka masuk ke perapian dan mereka berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menyelamatkan kami. Dan masuklah, mereka dimasukkan ke perapian yang bernyala-nyala. So panas-panasnya. Tapi adik-adik, ada yang luar biasa. Tiba-tiba Raja Nebukadnezar bangun dari tidurnya. Dia mengatakan, dia panggil panglimanya. Panglima, kemari dulu. Ada apa Raja? Bukankah hanya 3 orang yang kita masukkan ke perapian itu? Kata sang raja kepada panglima. Benar Raja, 3 orang yang kita masukkan. Abednego, Sadrak, dan Mesak. Lah, kenapa ada 4 orang di dalam? Dan 1 orang seperti wajah anak dewa. Maaf Raja, saya tidak tahu Raja, karena yang saya masukkan hanya 3 orang. Kata panglima kepada Raja Nebukadnezar. Kemudian Raja datang ke perapian, dia panggil Abednego, Sadrak, Mesak, keluarlah. Kemudian keluarlah mereka bertiga. 1 orang pun dari mereka rambutnya tidak terbakar. Jubahnya juga tidak terbakar. Tidak ada bau api dari tubuh mereka. Raja Babel bilang, dia kagum melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan dia bercerita, hai rakyat-rakyatku, mulai hari ini kita menyembah Allahnya Mesak, Sadrak, dan Abednego. Barang siapa yang menghina Allahnya Mesak, Sadrak, dan Abednego akan dihukum mati. Akhirnya semua rakyat-rakyat Babel percaya kepada Allah. Dan Nebukadnezar percaya kepada Allah. Mesak, Sadrak, dan Abednego. Adik-adik sekolah minggu, apa yang mau kita bawa dari cerita itu? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang agung, yang bisa menyelamatkan manusia yang percaya kepada Tuhan. Tuhan siapa? Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Jadi adik-adik percaya kepada Allah. Jangan percaya kepada yang lain-lain. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Allahnya Sadrak, Allahnya Mesak, Allahnya Abednego yang bisa menyelamatkan kita. Saat ini, di wabah ini, walaupun adik-adik di rumah, berdoalah, mintalah pada Tuhan selamat dari wabah corona virus. Minta kekuatan dari Tuhan. Dan juga doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit supaya mereka sembuh. Tuhan menyelamatkan adik-adik. Kita punya Allah yang hebat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mengetuk, memberitakan hati kami cerita tentang Allah Mesak, Sadrak, dan Abednego.
Engkau telah menyelamatkan mereka dari perapian yang bernyala-nyala. Saat ini juga kami mau membawakan bangsa kami, umat-Mu yang ada di dunia ini, selamatkan kami dari wabah COVID-19. Kami berikan anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Lindungi mereka, jaga mereka ya Tuhan dari sakit penyakit. Berikan mereka semangat belajar, walaupun mereka belajar di rumah. Berkati orang tua mereka di dalam aktivitas mereka, sehingga mereka tetap senantiasa bersuka cita di dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta. Nah, sekarang kita mau dengerin pengumuman yang akan dibawakan oleh Kak Tioni. Silakan Kak Tioni. Adik-adik, pengumuman ya. Adik-adik, siapa itu yang lari-lari? Ayo, pengumuman dulu ya. Pengumuman adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, selama beberapa minggu ke depan, kita akan tetap beribadah secara online dari rumah masing-masing ya. Jangan lupa ya, minggu depan jam 7 kita bertemu lagi. Iya, betul Kak Tioni. Di gereja ini ya kakak ya. Di depan komputer. Adik-adik Iya. di rumah, di depan Benar. komputer Bener. kakak. Iya, tapi sebelum itu harus mandi, harus sarapan. Ya nggak Kak Tioni? Iya dong kakak, masa sih mau dengar firman Tuhan kita nggak mandi? Yang benar aja kakak, udah mandi dong. Semua adik-adik itu kan pada rajin, pintar, sehat-sehat semuanya. Benar, selain itu jangan lupa juga disiapin Alkitab dan kidung jemaatnya. Iya dong kakak, dari tadi mah adik-adik saya lihat udah semua menyiapkan kidung jemaatnya, Alkitabnya. Sudah pada duduk manis, sudah rapi-rapi. Pokoknya sip deh kalau HKBP Cijantung. Benar. Terus pengumuman nomor 2, apa tuh Kak Tioni? Ih kakak, apa dong pengumuman nomor 2? Pengumuman nomor 2, selama adik-adik di rumah aja harus tetap ingat buat belajar. Nggak boleh main terus, ya kan Kak Tioni? Iya dong kak. Harus seimbang antara bermain dan belajar. Setelah itu harus hormat juga sama mama dan papanya. Nggak boleh melawan. Dan jangan lupa untuk berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Doakan juga supaya kita semua sehat terus dan virus corona segera berakhir supaya kita bisa beraktivitas dan kumpul lagi sama kakak-kakak sekolah minggu, kakak dan abang sekolah minggu di gereja. Benar nggak Kak Tioni? Iya saya udah pengen ke gereja terus loh kakak. Kangen kan sama adik-adik di rumah? Iya Kak Ningsi, adik-adik juga kangen kan sama kakak Tioni yang cantik? Iya pasti dong Kak Tioni. Iya dong, sama Kak Ningsi, sama Bang Niko, bener. sama teman-teman yang lain. Biar Betul. kita berkumpul ya Kakak Ningsi ya. Benar Kak Tioni. Selanjutnya pengumuman nomor 3. Apa tuh Kak Tioni? Wah, nggak tahu Kakak Ningsi, nggak tahu Kakak Ningsi apa pengumuman yang ketiga. Nah pengumuman ketiga. Masih main-main tuh, masih main-main. Kakak lihat tuh, masih main tuh. Ya, ayo adik-adik duduk yang manis Duduk ya dulu, sayang. duduk Kan dulu. anak pintar, Jangan anak ngobrol Tuhan dulu. Yesus. Jangan ngobrol dulu ya. Iya, anak Tuhan Yesus Iya, kan benar. begitu. Benar, Iya, Kak. oke. Nah ini Ayo, pengumuman Kakak. nomor 3. Ini kan lagi masa virus, apa sih virus corona ya? Ih, COVID Oh, Kakak. COVID, sekarang namanya COVID ya, bukan corona ya Kak ya? Iya, COVID-19. Iya, Jadi selama masa virus COVID-19, adik-adik jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri dan menjaga kesehatan. Caranya gimana Kak Tioni?
Ya cuci tangan toh kakak. Cuci tangan, Cuci tangan pakai Pakai- sabunnya. pakai sabun dan Dengan air. air yang mengalir gitu, yang Iya. dari pancuran, keran gitu loh. Iya bisa, iya itu lebih bagus memang Kak Tioni. Iya, iya. Selain Iya, pakai Kak. sabun boleh pakai apa lagi Kak Tioni? Pakai apa ya? Lupa ya. Pakai apa ya? Pakai itu loh yang di botol-botol, hand sanitizer juga boleh. Oh iya, hand sanitizer. Iya deh, ya Kalau kakak. kalau udah menjaga kebersihan diri, selanjutnya jangan lupa makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu contohnya, Kakak, saya malas makan sayur, Aduh, kakak. itulah orang-orang yang rentan nanti loh, walaupun Tapi masih saya lihat lu adik-adik. adik-adik di sini semua pada nurut sama orang tuanya mau makan sayur, ya kan? Iya, harus makan sayur. Sayur kan enak tahu. Buah juga enak. Jangan lupa makan sayur sama Kakak, buah. Apa tuh Kak Tioni? aku mah suka minum jus. Nah itu boleh. Jus kakak enak Boleh banget. minum jus juga. Oh iya kakak. Selain makan sayur dan buah harus minum susu juga boleh. Dan yang paling penting ini apa? Pasti adik-adik suka lupa nih kalau udah main keenakan, belajar keenakan suka lupa minum air putih. Bener nggak Kak Tioni? Kak Tioni juga suka kayak gitu nggak? Kakak tadi aja mau sekolah minggu ke sini kak. Saya bawa air putih. Nah itu bagus. Adik-adik harus contohin ya. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Selain itu harus berolahraga. Udah lama ya nggak olahraga? Gak olahraga ya kakak Orang ya. sekolah libur jadi nggak Iya. olahraga ya kak ya? Iya habis sih tidurnya jadi kesiangan Tidur bangunnya. mulu. Nah harus berolahraga. Mulai sekarang harus berolahraga. Ajak mama papa, kakak, adik, abangnya yang ada di rumah. Kakak Ningsi Apa sebelum olahraga saya langsung berdoa. Boleh nggak kakak Wah Ningsi? itu wajib dong. Masa nggak berdoa baru bangun tidur langsung bangun terus olahraga. Saya lihat juga adik-adik di rumah. Pernah saya ke rumah adik sekolah minggu. Berdoa loh saya lihat. Mau makan berdoa. Mau tidur berdoa. Harus. Nah maksudnya supaya Tuhan Yesus menolong kita ya kakak ya. Betul, betul Oh ya udah deh. adik-adik. Iya. Nah selanjutnya ada lagi, kakak mau terus ingatkan untuk tetap pakai masker. Kalau adik-adik keluar rumah, tapi lebih bagus adik-adik di rumah aja. Kita bermain, belajar, memuji Tuhan harus tetap dari rumah aja. Betul ya Kak Tiani ya? Iya dong kakak Ningsi. Adik-adik sekolah minggu kita itu kakak lihat di tetangga nggak ada yang keluar-keluar. Semua mereka di rumah pintar-pintar benar. Nah, mereka. Gak boleh main ke Pintar mereka, tetangga, Kak. gak boleh main ke tetangga ya Kak ya? Iya kakak. Kalau kangen sama temennya video call aja. Kita kan udah punya handphone yang canggih ya kakak. Iya kakak benar. Nah gitu. Nah demikianlah pengumuman dari Kak Tioni dan juga Kak Ningsi. Sekarang kita mau kumpulkan persembahan. Siapin persembahannya adik-adik. Kemudian lipat yang rapi. Kita mau angkat tangan kita. Nanti setelah persembahannya dikasih ke mama papa. Biar diserahkan ke gereja ya. Nah yuk angkat tangannya yuk. Biar kita sebutin yuk. Angkat tangannya. Yuk kita ucapin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Akan ku persembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Sambil kita kumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 550 ayat 1. Tanganku nemet-met. Tangan
kita mau berdoa. Doa persembahan akan dibawakan oleh Amang Pendeta. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya padamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita telah selesai kebaktian sekolah minggu. Tetap semangat, tetap belajar, tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Dadah. Adik-adik, kita sudah selesai melaksanakan ibadah pada minggu pagi ini. Minggu depan jangan lupa jam 7 pagi kita akan tetap hadir melayani adik-adik untuk sekolah minggu dari rumah. Nah sekarang Kak Ningsi, Kak Tioni, dan juga Bang Niko mau pamit. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Let him shine, let him shine.
Yesus.